Bab 81. Di aula utama istana mendalam bulan baru, tak lama setelah Yun Ce pergi, sesosok wanita berpakaian salju dan anggun seperti makhluk abadi berjalan perlahan ke aula. Qin Wuyu masih di aula utama dan tidak pergi, dia sepertinya berpikir keras tentang bagaimana menghadapi Yun Ce dan sekte luar sekte Xiao selanjutnya. Ketika dia melihat wanita itu masuk, dia terkejut sesaat. Kemudian, wajah kepala baru istana mendalam bulan baru, yang juga merupakan otoritas tertinggi di istana mendalam bulan baru, menunjukkan rasa hormat. Dia berdiri dari tempat duduknya dan dengan cepat dia melangkah maju untuk menyambut wanita itu, berjalan sampai dia berada 3 langkah dari wanita itu, membungkuk dan berkata, "Yang mulia." Jika para tetua istana mendalam bulan baru melihat Qin Wuyu menunjukkan sikap hormat seperti itu bagi seorang gadis, mereka pasti akan terkejut. Wanita itu mengangguk sedikit dan berkata, "Tuan Istana Qin, apa pendapatmu tentang Yun Ce?" Qin Wuyu mempertimbangkan kata-katanya dan berkata dengan hati-hati, kekalahan berturut-turut di level Naschen Realm beberapa level lebih tinggi dari miliknya, bahkan hampir sama, hingga yang besar. Saya hanya melihat bakat semacam ini melawan lawan di alam ini dalam hidup saya. Jika dia dilahirkan di sekte besar, dia mungkin akan menjadi terkenal di seluruh dunia saat ini. Prestasi masa depannya akan pasti tidak terbatas. Saya pikir juga begitu. Namun, hari ini dia telah menyebabkan bencana besar. Jika tidak terjadi apa-apa, sekte Xiao akan datang ke pintu dalam waktu 3 jam. Ketika saatnya tiba, Tuan Istana Qin harus memblokirnya dengan segenap kekuatannya untuk menyelamatkan nyawa Yun Ce. Wanita itu berkata dengan lembut dan lembut. Ini, Qin Wuyu sedikit terkejut. Apakah Yang Mulia memilihnya? Wanita itu mengangguk sedikit, menghela nafas pelan, dan berkata, "Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mengunjungi 7 istana misterius, tapi saya belum pernah menemukannya. Kandidat favorit, tapi Yun Ce ini membuat mataku bersinar." Petik 2. Namun, meskipun Yun Ce telah menunjukkan bakat luar biasa, dia baru berusia 16 tahun, dan dia hanya berada di tingkat pertama dari Naschen Alam Mendalam. Itu saja, hanya ada 2 tahun tersisa sebelum acara akbar itu. Bakatnya saat ini dianggap terkemuka di kota bulan sabit, namun dia masih jauh di belakang monster-monster itu. Bahkan dengan monster-monster dari istana mendalam Blue Wind dibandingkan dengan yang teratas murid, mereka masih jauh tertinggal. Qin Wuyu berkata dengan bingung. Wanita itu berkata dengan tenang, karena dia menggunakan kekuatan alam baru lahir tingkat pertama untuk mengalahkan lawan yang akan memasuki alam Suan sejati dalam keadaan lemah. Dia melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh semua jenius terbaik yang saya miliki, pernah temui. Apa yang telah dia capai, ini sudah cukup. Meskipun kekuatannya masih sangat lemah sekarang, ketika dia menghancurkan Xiao Luocheng, saya memiliki intuisi bahwa dalam 2 tahun, dia akan mencapai level yang akan mengejutkan semua orang. Ketinggiannya, pada titik ini, dia tersenyum. Anda tahu, hal yang paling menakutkan di dunia ini adalah intuisi seorang wanita. Qin Wuyu berpikir sejenak, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan hormat, "Saya mengerti. Karena itu adalah Yang Mulia artinya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawanya. Saya juga akan memberinya kemudahan terbesar dalam budidaya di rumah. Namun, dalam hal latar belakang dan asal-usulnya, jangan khawatir tentang ini. Dia adalah sia-sia, kakak ipar Yuanba, seperti Xia Yuanba, berasal dari kota Liuyun, sebuah kota kecil di timur. Ia dilahirkan di sekte kecil bernama klan Xiao di sana. Ia belum pernah meninggalkan kota Liuyun. Sebelum ia berusia 16 tahun. Setengah setahun yang lalu, terungkap bahwa dia tidak memiliki garis keturunan klan Xiao dan diusir dari klan Xiao. Sekarang dia sendirian. Untuk mencari tempat tinggal, dia menemukan teman lama kakeknya, Si Kong Han, dan bergabung istana mendalam bulan baru. Pengalaman hidupnya sangat sederhana dan bersih. Saya telah mempelajari semua ini dari Si Kong Han. Saya telah menerima konfirmasi dari Xia Yuanba, dan saya baru saja mengirim orang untuk segera berangkat ke kota Liuyun untuk menyelidiki, tetapi mereka harusnya tidak dapat dipisahkan. Si Kong Han tidak akan membohongiku. Sedangkan untuk Xia Yuanba, wanita itu tersenyum, aku tidak berbohong, kamu bisa mengetahuinya sekilas. Namun, aku hanya memilihnya sementara. Aku akan melakukannya juga. Tinggallah di istana mendalam bulan baru untuk sementara waktu dan hubungi dia sebanyak mungkin. Jika pada akhirnya dia mengecewakanku,
aku akan membuat pilihan lain. Tuan Istana Qin, kamu harus bekerja keras di periode waktu berikutnya. Meskipun Anda hanya sekte luar dari sekte Xiao, masih sangat sulit untuk dihadapi. Haha, yakinlah, Yang Mulia. Sekte Xiao saya telah bolak-balik ke sekte utama lebih dari 10 kali, jadi saya tidak ada yang perlu ditakutkan dari sekte luar kecil. Hanya saja, saya tidak tahu bagaimana karakter dan mentalitas Yun Ce ini dipupuk. Dia jelas masih berusia setengah tahun. Dia masih bayi, tetapi kota ini sangat menakutkan. Hampir semua yang dia lakukan dan setiap kata yang dia ucapkan memiliki tujuan yang jelas. Baru saja saya berbicara dengannya, dan dia jelas berdiri di depan saya, tetapi saya tidak dapat melihat ke dalam dirinya sama sekali, dan matanya selalu setenang mata orang mati. Qin Wuyu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, bahkan Fen Juechen, yang nomor 1 di peringkat Tianxuan dari Istana Mendalam Blue Wind dan tidak pernah mengungkapkan kegembiraan dan kemarahannya, itu memberiku ini perasaan. Saya merasa bahwa ini adalah orang yang sama sekali tidak mungkin dikendalikan oleh orang lain. Belum lagi apakah dia dapat memenuhi ekspektasi Yang Mulia dalam 2 tahun, pasti sangat sulit untuk meyakinkan dia untuk mengabdi pada Yang Mulia. Yang Mulia juga harus tahu bahwa ketika dia memasuki Istana Mendalam Bulan Baru, dia sama sekali tidak berniat melayani keluarga kerajaan. Petik 2. Mengenai komentar Qin Wuyu, wajah wanita itu menunjukkan keterkejutan jangka panjang, dan kemudian, dia tersenyum sedikit. Jangan khawatir, Tuan Qin, saya akan melakukan ini secara langsung. Saya percaya pada visi dan penilaian saya sendiri, dan terlebih lagi pada kemampuan saya. Kota Bulan Sabit, di pinggiran selatan, berdiri Gunung Yuenan yang menjulang tinggi, dan cabangnya Sekte Xiao terletak di sini. Seluruh Gunung Yuenan dimiliki oleh Sekte Xiao. Di belakang Gunung Yuenan, ada hutan yang membentang sejauh 300 mil, yang juga milik Sekte Xiao. Walaupun hutan ini tidak terlalu besar, namun dahan dan dedaunannya terlalu tinggi dan rimbun, sehingga selalu dalam kegelapan, disebut hutan gelap oleh masyarakat Crescent City. Hutan gelap adalah rumah bagi binatang misterius berbahaya yang tak terhitung jumlahnya dan sering digunakan oleh Sekte Xiao sebagai tempat latihan ribuan murid Sekte Xiao meninggal di sana setiap tahun. Senja telah berlalu dan malam mulai turun, namun semburan teriakan cepat benar-benar memecah ketenangan cabang Sekte Xiao ini. Minggir, cepat menyingkir, Master Sekte muda terluka parah. Pergi dan beritahu Master Sekte dan orang-orang di aula ramuan segera. Cepat, Xiao. Zaihe secara pribadi menggendong Xiao Luocheng di punggungnya dan bergegas ke gerbang utama Sekte seperti orang gila. Dia bergegas langsung ke aula ramuan, dan beberapa orang yang mengikutinya berkeringat deras dan tampak ketakutan. Melihat bahwa itu adalah Xiao Zaihe, orang-orang dari sekte tersebut menyingkir, dan beberapa dari mereka buru-buru melapor kepada pemimpin sekte Xiao Tianan. Tidak lama kemudian, Xiao Tianan dan 2 tetua dari aula alkimia bergegas mendekat. Begitu dia melihat Xiao Tianan, Xiao Zaihe berlutut dan berteriak dengan sedih, "Master Sekte, cepat, selamatkan Master Sekte muda, dia terluka parah, bahkan meridian dan pembuluh darah yang dalam." Melihat Xiao Luocheng, yang berlumuran darah di punggung Xiao Tianan dan kedua tetua terkejut. Xiao Tianan dengan cepat bergerak maju dan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan kanan Xiao Luocheng. Begitu dia menyentuhnya, dia menariknya kembali seperti kilat. Wajahnya yang tegas berubah menjadi sangat ganas dalam sekejap. Dia meraih pakaian Xiao Zaihe. Pemimpinnya meraung seperti marah singa. Siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Ini Istana Mendalam Bulan Baru. Xiao Zaihe berkata dengan suara gemetar, Tuan Muda Master Sekte sedang berdebat dengan murid dari Istana Mendalam Bulan Baru, tapi dia dipukul dengan keras oleh pihak lain. Master Sekte Muda, Petik 2, Bulan Baru, Xuanfu. Mata Xiao Tianan membelalak, kamu kentut. Bulan Baru mendalam istana, manakah dari murid tak berguna di mansion yang dapat menyakiti Luocheng? Master Sekte, tenang dulu. Pemimpin sekte muda itu terlihat terluka parah dan harus segera dikirim ke aula ramuan. Tetua di belakangnya berkata dengan cepat, tenang, bagaimana aku bisa tenang? Di Luocheng, meridian tubuh bagian atasnya hampir putus seluruhnya, pembuluh darahnya yang dalam hancur, dan dia hampir cacat. Semua kekuatannya yang dalam telah habis. Bagaimana aku bisa tenang? Xiao Tianan meraung. Apa?
kedua tetua itu langsung terkejut. Kalian berdua, kirim Luo Cheng ke aula ramuan segera. Lalu minta orang-orang untuk segera mengundang semua dokter terbaik di kota ini kepadaku. Zai He, tolong jelaskan padaku segera apa yang terjadi. Petik 2, tanda pisah 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 tanda pisah. Setelah Yun Ce kembali ke kediamannya, dia duduk tegak di tempat tidur dan dengan cepat memasuki keadaan trance, perlahan-lahan memulihkan energinya yang hilang. Ketika dia membuka matanya, malam telah benar-benar tiba, dan kekuatannya yang dalam telah pulih sedikit. Hanya rasa perih dan kesemutan di sekujur tubuh masih ada. Aku akhirnya pulih sedikit. Yun Ce menggerakkan tubuhnya dan menghela nafas lega, namun, rasa sakit di tubuhku, kalau begitu, kamu adalah gejala sisa dari penggunaan roh jahat secara paksa. Jasmine berkata dengan dingin, untungnya, kamu hanya menghabiskan total setengah seperempat jam. Kalau tidak, kamu tidak akan merasa sakit sekarang, tapi ototmu akan retak dan meridianmu akan terputus. Aku paling tahu tubuhku sendiri. Aku harus menanggungnya. Ketika aku tidak bisa berhenti, aku akan berhenti secara alami. Wajah Yun Ce tidak menunjukkan kekhawatiran. Kemudian dia menghela nafas lagi, tetapi, jiwa jahat, ini hanya tingkat pertama dari seni misterius dewa jahat, dan itu sangat menakutkan. Ini benar-benar memungkinkan saya untuk mengalahkan tingkat ketujuh dari seni misterius yang baru lahir. Seni dewa jahat, ini, kekerasan. Roh jahat tingkat pertama dapat secara instan meningkatkan intensitas energi dalam Anda sebanyak 1 hingga 2 kali lipat. Tingkat kedua dari pembakaran hati dapat meningkatkan intensitas energi dalam Anda sebanyak 2 hingga 3 kali lipat. Tingkat ketiga peledakan langit, dapat ditingkatkan 3 hingga 4 kali lipat. Alam api penyucian keempat, dapat ditingkatkan 4 hingga 5 kali lipat. Alam neraka kelima, dapat ditingkatkan 5 hingga 6 kali lipat. Petik 2, jadi, menakutkan. Kata-kata Jasmine mengejutkan Yun Ce. Matanya membelalak. Dia secara pribadi telah mengalami alam pertama, jiwa jahat, perasaan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba membuat darahnya mendidih ketika dia memikirkannya sekarang. Tanpa roh jahat di dalam dirinya, dia tidak akan mampu mengalahkan Tai Heng Jun dan Lu Zanan. Bukan karena Yun Ce belum pernah mendengar kemampuan semacam ini yang dapat meningkatkan kekuatan dalam dengan cepat dan signifikan, tetapi pada dasarnya itu adalah teknik misterius khusus yang membutuhkan biaya besar dan hanya digunakan dalam krisis atau keputusasaan. Setelah menggunakannya, Anda akan melakukannya, menghadapi efek samping yang kejam dari penurunan kekuatan dalam Anda secara signifikan, dan bahkan hilangnya banyak umur. Selain itu, peningkatan kekuatan misterius Anda jauh dari sebanding dengan peningkatan langsung, roh jahat, 1 hingga 2 kali lipat. Dan roh jahat hanyalah alam pertama. Jika dia mencapai Burning Heart level kedua, dia dapat dengan mudah menghancurkan Xiao Luo Cheng bahkan jika dia tidak menggunakan Falling Moon dan Sinking Star. Dan jika ranah ketiga, keempat, atau bahkan kelima bisa dibuka, itu sungguh tidak terbayangkan. Mungkin saat itu, bahkan jika Anda mencapai alam lingsuan, di mana setiap level mewakili celah yang sangat besar, Anda masih bisa mengalahkan lawan Anda di alam yang luas. Lalu kapan aku bisa sepenuhnya mengendalikan roh jahat itu? Kapan aku bisa mengaktifkan Burning Heart? Tanya Yun Ce cemas. Jika Anda berada di atas alam baru lahir tingkat 6, Anda dapat mengaktifkan roh jahat sesuka hati. Sedangkan untuk hati terbakar, setidaknya tidak mungkin sampai Anda melangkah ke alam lingsuan, jawab Jasmine ringan. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara, ledakan, di luar, dan kemudian, raungan yang menggelegar dan marah datang dari kejauhan. Serahkan Yun Ce segera, jika tidak, aku akan menghancurkanmu malam ini. Istana mendalam bulan baru ini. Petik 2, Bab 82, mendengar suara di kejauhan, mata Yun Ce menyipit dan dia melompat dari tempat tidur. Dia menyentuh dagunya dengan tangannya dan menurunkan alisnya. Apa yang seharusnya datang, akan tetap datang. Meskipun Qin Wuyu telah memberitahunya bahwa itu adalah kewajiban penguasa istana untuk melindungi murid-muridnya, dengan kepribadian Yun Ce, dia pasti tidak akan sepenuhnya bergantung pada Qin Wuyu. Selain itu, dia tidak sepenuhnya percaya bahwa Qin Wuyu akan benar-benar putus dengan Sekte Xiao, cabang paling kuat di kota bulan baru. Baginya, seorang murid yang baru saja memasuki istana mendalam bulan baru. Dia melindungi Yun Ce di depan umum hari ini.
telah dianggap sebagai yang paling baik hati dan benar. Pintunya dibuka, dan Xia Yuanba, dengan lengannya dibalut perban, terengah-engah, wajahnya masih pucat karena luka dalam. Dia meraih Yun Ce dan berkata dengan cemas, "Kakak ipar, ayo cepat, mereka dari Sekte Xiao. Mereka benar-benar mengabaikan janji mereka sebelumnya untuk tidak meminta pertanggungjawaban satu sama lain dan datang untuk menangkapmu. Silakan pergi melalui pintu belakang. Aku sangat bodoh. Perjamuan sudah selesai, aku harus segera membiarkanmu pergi." "Yuanba, jangan cemas." "Kenapa aku tidak cemas? Itu Sekte Xiao, Sekte Xiao. Kakak ipar, meskipun begitu kamu sangat kuat, tidak mungkin kamu bisa menyinggung Sekte Xiao. Jika kamu jatuh ke tangan Sekte Xiao, maka, itu." Tangan dan kaki Xia Yuanba gemetar cemas, wajahnya merah, dan dia terus meraih tangan Yun Ce dan menariknya keluar. "Karena mereka ada di sini untuk menangkapku, mereka pasti tidak akan membiarkanku melarikan diri begitu saja. Mereka ada di depan, dan pasti ada orang yang menjaga pintu belakang dan samping. Mereka mungkin bahkan memiliki orang yang menjaga gerbang kota Crescent. Jika kamu melewati pintu belakang sekarang, kamu akan segera jatuh ke tangan mereka," kata Yun Ce dengan tenang. Xia Yuanba tertegun sejenak. Dia menggaruk kulit kepalanya dan mulai berpikir dengan cemas, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan?" Yun Ce menepuk bahunya dan menghiburnya secara bergantian, "Yuanba, jangan khawatir, istana Master Qin kita yang baru bukanlah orang yang sederhana, dia seharusnya bisa memblokirnya. Bahkan jika dia tidak bisa memblokirnya, aku masih punya banyak cara untuk mencegah mereka menangkapku." "Ah, benarkah?" Xia Yuan Mataba melebar dan dia tampak sedikit lega. "Bantu aku pergi ke pintu masuk utama untuk memeriksa situasi, dan ingatlah untuk berhati-hati. Jika terjadi perkelahian, kamu harus bersembunyi sejauh mungkin di depan gerbang utama istana mendalam bulan baru. Lampu menyala terang, dan suasana mencekam. Xiao Tianan datang sendiri, diikuti oleh Xiao Zaihe dan ratusan murid Xiao Sekte, marah dan suka membunuh. Pintu istana mendalam bulan baru telah hancur berkeping-keping dan tersebar berkeping-keping. Murid penjaga gerbang istana mendalam bulan baru semuanya berkeringat deras dan berdiri di sana dengan gemetar, bahkan tidak berani mengambil napas. Biasanya, ketika bertemu dengan murid Sekte Xiao biasa, mereka akan menundukkan kepala secara sadar. Malam ini, ketua cabang Sekte Xiao datang sendiri, dan hati mereka sangat terkejut hingga jantung mereka hampir melompat ke tenggorokan. Qin Wuyu akhirnya tiba bersama semua tetua dan murid, dan dia berteriak keras dari jauh, "Siapa yang berani bertindak begitu ceroboh di istana mendalam bulan baru saya? Xiao Sekte Xiao Tianan, Anda adalah Qin Wuyu, kepala baru dari yang baru istana mendalam bulan?" Xiao Tianan berkata dengan wajah gelap, "Saya pikir mengumumkan nama saya akan cukup untuk menakuti tuan istana yang baru. Namun yang mengecewakannya adalah setelah mendengar namanya, kepala istana yang baru tidak menunjukkan keterkejutan apapun, melainkan tertawa. Jadi, Anda saat ini adalah penguasa cabang Xinyu dari Sekte Xiao. Di sore hari, saya mendengar putra Anda menyebutkan kesehatan Anda. Saya sakit dan tidak bisa keluar. Saya berpikir untuk berkunjung besok, tetapi tampaknya tidak perlu sekarang." "Hah?" Wajah Xiao Tianan tiba-tiba tenggelam. "Beraninya kamu menyebut anakku? Tuan Istana Qin, aku ingin untuk melihat penjelasan seperti apa yang kamu berikan padaku untuk masalah hari ini." "Penjelasan? Penjelasan apa?" Qin Wuyu juga memiliki ekspresi marah di wajahnya. "Yu Xiao Sekte masuk ke istana mendalam bulan baru saya di malam hari tanpa alasan dan menghancurkanku. Di gerbang istana Xuan, dia juga mengaku ingin menaikkan level istana Xuanku. Kalau soal memberikan penjelasan, seharusnya kamu, Xiao Tianan, yang memberiku penjelasan tentang istana Xuan bulan baru. Menerobos di malam hari tanpa alasan." Xiao Tianan tertawa dan berkata dengan tegas, "Pagi setengah bulan yang lalu, saya mendengar bahwa istana Master Qin tidak hanya berasal dari kota kekaisaran Blue Wind, tetapi memiliki status bangsawan dan lembut serta jujur. Temperamennya, sekarang tampaknya dia hanyalah seorang pria yang mengacaukan benar dan salah dan berbicara omong kosong. Murid istana Xuanmu Yun Ce dengan jahat menyakiti anakku kota Xiao Luo, biarkan meridian dan urat nadi anakku terputus, dan seluruh hidupnya akan hancur. Kebencian semacam ini tidak dapat dilunasi bahkan jika aku memotong Yun Ce itu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pedang." "Oh, kamu sedang membicarakan hal ini?"
Qin Wuyu mengungkapkan sebuah dia tiba-tiba tampak tercerahkan, dan kemudian berkata dalam kebingungan, saya hadir pada saat itu, dan saya melihatnya dengan jelas. Mungkinkah Master Sekte Xiao sangat marah karena kejadian ini? Haha, kalau begitu saya tidak mengerti. Murid saya Yun Ce dan ada kesepakatan antara anak muda Tuan dan Xiao Luo Cheng sebelum mereka bertarung. Selama proses perdebatan, tidak peduli siapa yang secara tidak sengaja terluka parah, mereka tidak dapat menyalahkan pihak lain sedikitpun. Perjanjian ini dapat disaksikan oleh ratusan orang yang hadir pada saat itu, dan semua orang adalah saya sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mendengarnya dengan telinga sendiri. Termasuk orang di belakangmu, dia mengetahuinya dengan sangat jelas. Karena sudah ada kesepakatan sebelumnya, apa maksudnya kamu datang untuk bertanya sekarang? Bisakah mungkinkah sekte Xiaomu telah menjadi sekte selama ribuan tahun? Apakah kamu terbiasa dengan tindakan pengkhianatan yang tidak tahu malu seperti itu? Apakah kamu tidak takut sekte Xiaomu akan dikritik dan dipermalukan oleh orang lain? Qin Wuyu mengucapkan kata-kata ini dengan kata-kata yang nyaring dan benar. Xiao Tianan mengerutkan kening, berbalik dan berkata dengan suara yang dalam, Zaihe, apa yang terjadi? Xiao Zaihe menundukkan kepalanya dan berkata dengan gugup, pemimpin muda sekte memang memiliki perjanjian ini sebelum bertarung dengan Yun Ce itu, dan aku juga secara khusus bertanya semua orang yang hadir untuk menyaksikannya, tapi, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Xiao Tianan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kemudian tiba-tiba tertawa liar, hahaha. Lelucon yang luar biasa, lelucon yang sangat besar, bagaimana bisakah balas dendam yang sia-sia hanya sekedar lelucon? Perjanjian omong kosong ini bisa dibatalkan. Bahkan jika aku, Xiao Tianan, harus menanggung reputasi pengkhianatan selama sisa hidupku, aku masih harus membalaskan dendam kota Luo. Qin Wuyu, segera serahkan Yun Ce kepadaku. Jangan paksa aku masuk dan menangkap orang dengan tanganku sendiri. Aku khawatir saat itu, seluruh istana mendalam bulan barumu akan berada dalam keadaan kacau. Karena pemimpin sekte Xiao yang agung telah kehilangan wajahnya, aku tidak bisa berkata apa-apa. Suara Qin Wuyu jatuh, dan jubahnya tiba-tiba bergerak tanpa angin, dan dia menggembung dengan keras, kamu ingin mengambil murid Xuan Fuku, lewati saja aku duluan. Selama 100 tahun, istana mendalam bulan baru telah ditindas oleh 7 sekte besar. Di masa lalu, para penguasa istana akan berhati-hati saat bertemu dengan para master sekte dari cabang sekte Xiao, jangan sampai mereka menyinggung perasaan. Tapi Tuan Istana baru Qin Wuyu tidak hanya tidak menunjukkan kelonggaran dalam kata-katanya, tapi sebenarnya ingin melawannya. Hal ini membuat Xiao Tianan tertegun beberapa saat, lalu dia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Tuan Istana Qin benar-benar tegak dan lurus. Demi seorang murid yang baru saja memasuki Istana Xuan, dia sebenarnya mengabaikan keselamatan seluruh orang. Istana Xuan bulan baru, haha, bahkan sekarang, jika kamu memasuki Istana Xuanku selama sehari, kamu juga adalah murid Istana Xuanku. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi murid-muridku sendiri, bagaimana aku bisa menyebut diriku sebagai Istana Xuan bulan baru, penguasa Istana Xuan? Qin Wuyu berkata dengan tegas. Baik, kalau begitu aku ingin melihat seberapa mampu kamu melindungi muridmu ini. Petik 2, jubah Xiao Tianan tiba-tiba melotot, dan aura besar tiba-tiba meletus, menyebabkan tanah di bawah kakinya hancur dalam sekejap. Energi mendalam yang agung itu seperti jaring besar yang menutupi langit, menutupi Qin Wuyu dan beberapa tetua di belakangnya. Qin Wuyu berteriak pelan, dan mendorong telapak tangan kanannya dengan datar, bertabrakan dengan energi mendalam Xiao Tianan di kehampaan. Terdengar suara keras dan debu beterbangan. Antara Xiao Tianan dan Qin Wuyu, sebuah lubang yang sangat besar sedalam 7 atau 8 meter muncul di sana. Wakil master dan tetua istana mendalam bulan baru sangat rumit di hati mereka. Diharapkan sekte Xiao akan datang, tetapi ketika mereka melihat bahwa Qin Wuyu benar-benar bertarung dengan pemimpin sekte Xiao, mereka semua ketakutan. Yun Ce memang telah membawa kejayaan besar bagi New Moon mendalam Palace hari ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah hari yang paling membanggakan di New Moon mendalam Palace dalam beberapa tahun terakhir. Bakat luar biasa yang dia tunjukkan jarang terjadi di New Moon mendalam Palace dalam 1 abad. Tapi memang benar dia menghancurkan Xiao Luo Cheng, sungguh sebuah bencana. Jika istana mendalam bulan baru ingin melindunginya, dia harus menjadi musuh sekte Xiao, apakah ini benar-benar layak?
Karena kemungkinan hasil dari melakukan ini adalah seluruh istana mendalam bulan baru akan mengalami bencana. Sekarang melihat Qin Wuyu begitu kuat dalam berusaha melindungi Yun Ce, mereka tidak tahu apakah harus senang atau khawatir. Saat orang kuat bertarung, satu gerakan bisa membedakannya. Wajah Xiao Tianan menunjukkan keterkejutan untuk pertama kalinya. Karena konfrontasi tatap muka barusan, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan Qin Wuyu tidak kalah dengan miliknya. Xiao Zaihe memberitahunya dalam perjalanan bahwa kekuatan Qin Wuyu mungkin berada di atas level 5 alam mendalam bumi, tapi dia tidak mempercayainya pada awalnya. Sekarang saya harus mempercayainya. Xiao Tianan tidak mengambil tindakan lebih lanjut dan berkata dengan suara yang dalam, seorang pria super kuat yang bermartabat di tahap akhir alam mendalam bumi bisa menjadi Grandmaster dimanapun di benua ini, tapi dia datang ke kota bulan sabit ini untuk menjadi seorang tuan istana kecil. Tidak peduli di mana saya berada atau posisi apa yang saya pegang, saya, Qin, merasa sangat tersanjung bisa melayani keluarga kerajaan tanpa keluhan apapun. Karena saya adalah penguasa istana bulan baru Xuan, saya harus penuhi tugasku. Lindungi murid-muridku, ini adalah tanggung jawab paling mendasar. Qin Wuyu berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte Master Xiao, silakan pergi. Tetapi apa yang terjadi malam ini tidak terjadi. Jika tidak, Anda tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan malam ini, tetapi kamu juga akan menambah keburukan murid Xiao. Perjanjian antara Tuan Muda dan Yun Ce memiliki ratusan saksi. Wajah Xiao Tianan kembali gelap. Melihat kekuatan Qin Wuyu, dia tahu bahwa itu memang mustahil untuk dilakukan, mencapai keinginannya malam ini. Dia datang terburu-buru dan hanya membawa 100 murid biasa bersamanya. Dia berpikir bahwa dia akan pergi keluar secara pribadi. Tetapi istana mendalam bulan baru tidak dengan patuh menyerahkan seorang murid. Tanpa diduga, penguasa istana baru ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya, tuan istana sebelumnya. Sekte Xiao masih tidak takut padanya sama sekali, dan bahkan kekuatannya yang dalam tidak lebih lemah dari miliknya. Hei, Xiao Tianan mencibir, selama aku bisa membalaskan dendam putraku, aku, Xiao Tianan, tidak takut difitnah. Dengan tuan istana Qin di sini malam ini, aku hanya bisa kembali tanpa hasil, tapi besok, lihat jika aku punya nyali untuk menghancurkanmu. Istana mendalam bulan baru, untuk meratakan istana mendalam bulan baru. Qin Wuyu mendengus dingin, kamu sangat berani. Istana mendalam bulan baru ini didirikan oleh keluarga kerajaan, kan? Kamu akan memberontak, pemberontakan, tanda tanya, hahaha, aku, Xiao Tianan, benar-benar tidak berani. Jika kamu baru saja melukai anakku dengan parah, tidak peduli betapa marahnya aku tidak akan berani menghancurkan istana mendalam bulan baru tapi, anakku Luo Cheng bukan hanya cabang sekte Xiaoku. Master Sekte Muda, wajah Xiao Tianan sangat rendah, sekarang aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa alasan mengapa putraku Luo Cheng sangat berbakat adalah karena dia meminum pil harta karun Tianlin yang diberikan oleh sekte utama ketika dia masih muda. Saya membedakan harta ini di antara sekte yang berbeda. Saya tidak memenuhi syarat untuk menikmatinya, tetapi putra saya Luo Cheng adalah calon cucu ipar dari tetua agung sekte pengobatan dari sekte utama. Dia menikah 4 tahun lalu dan diberi pil harta karun Tianlin. Perjamuan pertunangan baru diadakan setengah tahun yang lalu. Pernikahan dijadwalkan akan selesai dalam setengah tahun. Begitu, Xiao Tianan mengucapkan kata-kata ini, Qin Wuyu, yang selalu tenang seperti air, tiba-tiba mengubah wajahnya, para tetua dan murid di belakangnya juga semuanya tampak sangat ketakutan. Di kejauhan, Lan Suerwo, yang sedang bersandar di sudut, gemetar, wajahnya juga menunjukkan ketakutan. Menghancurkan pemimpin sekte muda dari cabang sekte Xiao sama sekali berbeda dengan memecat cucu ipar dari tetua sekte Xiao, sekte utama dua konsep. Salah satunya adalah bencana. Salah satunya adalah bencana. Bab 83. Meskipun sekte cabang Xiao sekte juga merupakan sekte besar dengan satu sisi mendominasi hegemoni, mereka hanya dapat mendominasi satu sisi, meskipun mereka berada di bawah sekte Xiao. Di mata sekte utama sekte Xiao, selain dari upeti tetap tahunan, cabang-cabang ini sekte tidak dianggap berharga, keberadaan yang dapat dibuang. Ada ratusan sekte cabang ini di Kekaisaran Angin Biru, tetapi gabungan semuanya tidak sekuat puncak gunung es dari sekte utama. Sekte cabang tidak berani menyinggung keluarga kerajaan. Jika itu hanya sekte cabang bulan baru, meskipun mungkin untuk mengatakan kata-kata kejam, mengikat istana mendalam bulan baru, itu pasti tidak akan berani melakukannya, dia.
Karena jika hal ini menyinggung keluarga kerajaan dan keluarga kerajaan mengambil tindakan untuk memusnahkan keluarga tersebut, kepala klan mungkin tidak akan terlalu malas untuk mengurusnya. Tapi sekte kepala sekte Xiao adalah eksistensi yang melampaui keluarga kerajaan Blue Wind. Bahkan keluarga kerajaan Blue Wind tidak akan pernah berani menyakiti seseorang yang berasal dari sekte utama sekte Xiao kecuali hal itu melanggar prinsip mereka. Jika apa yang dikatakan Xiao Tianan benar, maka identitas Xiao Luocheng telah melonjak dari pemimpin sekte muda cabang sekte Xiao menjadi kepala sekte Xiao. Kedua identitas ini sangat berbeda. Yang terakhir ini seperti gunung besar, menekan orang-orang di istana mendalam bulan baru dan mencekik mereka. Jika itu benar-benar terjadi, lalu apa yang disebabkan oleh Yun Ce adalah bencana total. Jika sekte utama yang disalahkan, bahkan keluarga kerajaan Blue Wind tidak akan bisa melindunginya, apalagi istana mendalam bulan baru yang kecil. Dan jika kejadian ini menyinggung kepala sekte Xiao, belum lagi Yun Ce sendiri, orang-orang yang melindunginya juga akan menghadapi bencana. Akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan istana mendalam bulan baru. Apakah kamu serius? Qin Wuyu mengerutkan kening, dan telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa masalah ini sebenarnya akan melibatkan kepala sekte-sekte Xiao. Belum lagi dia, bahkan Kaisar Chang Feng pun akan berkeringat dingin saat berdiri di sini. Mengenai masalah yang melibatkan sekte utama saya tidak akan berani berbohong bahkan jika saya memiliki 10 keberanian lagi. Reaksi Qin Wuyu benar-benar tidak terduga oleh Xiao Tianan. Dia terus berkata dengan tegas, Yun Ce ini baru masuk hari ini. Anda istana mendalam bulan baru, saya tidak menyalahkan Anda, selama Anda menyerahkan Yun Ce. Ini memberi Anda istana mendalam bulan baru peluang besar. Jika tidak, begitu sekte utama marah, istana mendalam bulan baru ini akan melakukannya. Mansion tidak akan ada lagi mulai sekarang. Petik 2. Lagi pula, sebelum datang ke sini, saya telah melaporkan masalah ini kepada Penatua Xiao Wuji dari sekte pengobatan sekte utama menggunakan jimat transmisi. Penatua Xiao Wuji pasti akan mengirim seseorang ke sini dalam waktu 10 hari paling lambat. Mungkin dia akan datang sendiri. Tuan Istana Qin, jika kamu terus bertahan dalam kekeras kepalaanmu, ketika saatnya tiba, belum lagi kamu tidak bisa melindungi Yun Ce, yang pantas menerima 1000 luka dan ribuan pot, kamu dan seluruh bulan baru akan dihukum mati. Suan Mansion akan membayarnya. Xiao Tianan sebenarnya memberitahu sekte utama tentang masalah ini. Ekspresi Qin Wuyu dan para tetua berubah lagi. Tuan, sekte utama dari sekte Xiao bukanlah seseorang yang bisa kami sakiti sama sekali. Yun Ce baru berada di rumah kami selama sehari, dan Tuan Istana Qin sangat protektif terhadapnya sehingga dia bahkan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan melawan Tuan dari sekte cabang. Ini sudah merupakan akhir dari kebaikannya. Sekarang mengingat situasinya, menyerahkannya juga demi seluruh istana mendalam bulan baru, dan yang lain tidak bisa berkata apa-apa. Penatua melangkah maju dan berbisik. Oh ya, meskipun Yun Ce jenius, sayang sekali dia telah menyebabkan bencana besar. Sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan rumah kita. Tuan, tolong serahkan Yun Ce. Kalau tidak, jika dia benar-benar terlibat dalam rumah kami, konsekuensinya sungguh tak terbayangkan. Sesepuh lainnya juga menghela nafas. Ekspresi Qin Wuyu menjadi gelap dan tidak menentu. Dia menoleh sedikit dan melihat ke seseorang di sudut, dan orang lain menggelengkan kepalanya dengan lembut ke arahnya. Qin Wuyu mengerutkan kening sejenak. Setelah mengertakkan giginya sedikit, dia akhirnya menghela nafas dan berkata, jika apa yang dikatakan Master Sekte Xiao benar, maka istana mendalam bulan baru kecil kita benar-benar tidak dapat melindunginya, dan itu juga akan menimbulkan kemarahan. Tapi jika aku menyerahkannya kepadamu sekarang, aku tidak bisa melakukannya. Jika tidak, bahkan jika sekte utama sekte Xiao ada di sana, aku tidak akan malu untuk tinggal di istana mendalam bulan baru, dan istana mendalam bulan baru juga akan melakukannya. Dia akan disebut kejam dan tidak masuk akal. Xiao Tianan mengerutkan kening, dan kemudian mencibir, apa maksudmu? Istana mendalam bulan barumu lebih suka menanggung bencana kehancuran, tetapi terus melindungi Yun Ce ini. Qin Wuyu bergetar kepalanya, tentu saja saya, Qin, tidak dapat mengabaikan keamanan istana mendalam bulan baru. Namun, Qin memiliki kompromi. Master Sekte Xiao baru saja mengatakan bahwa kepala Sekte Xiao Sekte akan memiliki seseorang dalam waktu 10 hari.
Ayo berurusan dengan dalam hal ini, bagaimana kalau Master Sekte Xiao mengizinkanku 10 hari? Dalam 10 hari, kami akan mengusir Yun Ce dari istana mendalam bulan baru. Pada saat itu, dia tidak lagi menjadi murid istana kami, dan istana kami secara alami akan tidak ada alasan untuk terus melindunginya. Apakah dia hidup atau mati sepenuhnya terserah dia. Dia sekarang adalah seorang murid, dan sangat mustahil bagiku untuk menyerahkannya. Xiao Tianan menatap Qin Wuyu dengan saksama untuk beberapa saat, dan lalu mengangguk perlahan. Dia mengangguk, Tuan Istana Qin juga orang yang setia, dan aku, Xiao Tianan, mengaguminya. Oke, aku akan mengizinkanmu 10 hari ini. Yun Ce itu hanyalah kehidupan yang murah, jika dia mati lebih cepat atau nanti, dia akan mati. Demi Qin Mansion, demi Tuhan, aku akan menghadiahinya 10 hari hidup lagi. Namun, aku berharap setelah 10 hari ini, Istana Guixuan tidak akan melakukan apapun yang mempermalukan Xiao Ku Sekte. Ayo pergi. Xiao Tianan juga khawatir dengan situasi di Xiao Luo Cheng. Karena dia tidak bisa membunuh Yun Ce malam ini, dia tidak membuang waktu lagi. Dia memberi perintah dan berbalik untuk pergi. Sekte Guru, apakah kita benar-benar pergi seperti ini? Xiao Zaihe mengikuti Xiao Tianan dengan ekspresi enggan. Qin Wuyu tidak hanya memiliki sikap yang keras, tetapi kekuatannya tidak lebih lemah dari saya, dan orang-orang yang saya bawa malam ini adalah murid biasa. Jika saya memaksakan diri untuk melakukannya, saya akan menderita kerugian. Xiao Tianan berkata dengan dingin, bahkan jika aku membawa cukup jika dia memiliki kekuatan untuk menyerang Xuanfu, dia pasti akan menimbulkan masalah dari keluarga kerajaan. Dia ingin 10 hari, dan aku hanya harus menunggu 10 hari ini. Ketika orang-orang dari utama sekte datanglah, apalagi Yun Ce kecil, istana Yuexuan yang baru ini, kamu harus menggendongku kemana-mana bahkan jika kamu tidak bisa memakannya. Tetapi dalam 10 hari, banyak hal mungkin terjadi. Jika bocah Yun Ce itu melarikan diri dari kota bulan sabit. Petik 2. Lelucon yang luar biasa. Karena dia berada di kota bulan sabit, bagaimana dia bisa lepas dari cengkeraman Xiao kita? Sekte, selama periode waktu ini, kirim orang untuk mengawasi pintu keluar istana mendalam bulan baru. Jika Yun Ce ketahuan, yang terbaik adalah menangkap mereka yang masih hidup. Jika Anda tidak dapat menangkap mereka yang hidup, bunuh mereka di tempat. Di sisi lain gerbang kota, ingatlah untuk membiarkan dia mengawasi orang-orang. Hukum, ini tidak baik. Xia Yuanba bergegas kembali ke kamar Yun Ce dengan cemas, berkeringat deras. Dia menjelaskan apa yang baru saja terjadi sedetail mungkin, dan kemudian berkata dengan tergesa-gesa, tidak. Kakak ipar, kamu harus pergi ke sini segera. Masalah ini sebenarnya melibatkan kepala sekte Xiao Sekte, bagaimana ini bisa terjadi? Kepala sekte Xiao, kepala sekte Xiao. Zong, Yun Ce tiba-tiba teringat pada Xiao Kuangyun, dan alisnya sedikit tenggelam. Lalu dia mencibir di dalam hatinya, sepertinya dia dan sekelompok orang bernama Xiao ini benar-benar berselisih. Tapi meski begitu, istana Master Qin sebenarnya tidak langsung menyerahkanku. Itu agak aneh. Yun Ce menganggukkan dagunya. 4 sekte besar memiliki kekuatan menindas yang tak tertandingi di Kekaisaran Angin Biru. Setelah 4 sekte besar ini terlibat, tidak ada yang berani menundukkan kepala dengan segera. Meskipun Qin Wuyu sangat berani, dia juga jelas orang yang rasional. Jika menyangkut masalah yang melibatkan sekte Xiao, dia sebenarnya tidak langsung dan rasional memilih untuk menyerahkan dirinya dan membiarkan dia dan bulan baru Xuanfu menghindari masalah tersebut, tapi malah dia bersikeras berjuang selama 10 hari yang tidak penting ini. Ini membuat Yun Ce merasa tidak tergerak, tapi aneh. Bagaimanapun, dia bukanlah dermawan Qin Wuyu, apalagi seorang kerabat. Dia bahkan baru saja tiba di rumah Xuan untuk pertama kalinya hari ini, dan dia masih menyebabkan masalah besar setelah tiba seperti bintang jahat. Tidak apa-apa untuk melindunginya saat menghadapi cabang Xiao Sekte, lagi pula, dia menunjukkan bakat luar biasa. Tapi dia masih seperti ini saat menghadapi intimidasi dari kepala sekolah Sekte Xiao. Ini sangat tidak ilmiah. Adik Yun, bolehkah aku masuk? Suara gadis lembut dan manis datang dari luar pintu. Yun Ce terkejut sesaat, lalu berdiri dan berkata, kakak senior, silakan masuk. Pintu dibuka, dan kecantikan Lan Suerwo yang tak tertandingi, dan wajahnya seputih salju muncul di hadapan Yun Ce. Xia Yuanba buru-buru menyapanya dan berkata dengan tergesa-gesa, kakak senior Suerwo,
kamu datang tepat pada waktunya. Bantu kakak iparku memikirkan cara. Dia tidak boleh membiarkan kakak iparnya jatuh ke tangan Xiao Sekte. Jika tidak, aduh. Lan Sueruo menghela nafas pelan dan berkata dengan lembut, aku tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Pada titik ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Yun Ce adalah tiba-tiba tenang. Belum lagi rasa takut, bahkan tidak ada sedikit pun rasa gugup sama sekali. Dia tiba-tiba terkejut dan berkata, saudara muda Yun, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Hehe, Yun Ce tersenyum licik, dia menatap wajah mulus Lan Sueruo yang bersalju. Dia berkata sambil tersenyum, aku belum memutuskan apa yang harus aku lakukan besok, tapi hari ini, tentu saja, aku akan menikmati perawatan kakak perempuanku. Aku tidak menyangka bahwa di saat-saat sulit, tidak hanya Yuanba, tapi juga dengan kakak senior yang cantik dan lembut yang peduli padaku, aku tiba-tiba merasa sangat bahagia. Suasana yang seharusnya tegang dan menyedihkan tiba-tiba menjadi aneh karena kata-kata Yun Ce ini. Lan Sueruo samar-samar mendengar sesuatu yang aneh dalam kata-kata Yun Ce, dan berkata dengan nada yang agak tidak wajar, meskipun kamu baru saja memasuki istana Xuan, bagaimanapun juga aku adalah kakak perempuanmu, dan aku seharusnya mengkhawatirkanmu. Masalahmu telah melibatkan Xiao kepala sekte mungkin kehilangan nyawanya begitu saja. Rumah Xuanzi akhirnya memiliki adik laki-laki junior yang lembut dan berbakat, tapi dia akan segera mati. Kakak perempuan senior benar-benar enggan untuk melepaskannya. Yun Ce melihatnya setelah melihat di Lan Sueruo untuk beberapa saat, wajahnya akhirnya menjadi tertekan, dan dia berkata dengan sedih, dengan kata-kata dari kakak perempuanku ini, aku sudah sangat bahagia. Setidaknya bahkan setelah aku mati di tangan sekte Xiao, masih akan ada jadilah kakak perempuan cantik yang sesekali akan mengingatku. Aku, kakak ipar, Xia Yuanba meremas tinjunya dengan keras, kamu tidak akan mati di tangan Xiao Sekte. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan melindungimu dari melarikan diri dari Crescent City. Selama kamu meninggalkan Crescent City, Blue Wind Empire begitu besar, mereka pasti tidak akan dapat menemukanmu. Yun Ce tersenyum pada Xia Yuanba dan tidak berkata apa-apa. Lan Sueruo tiba-tiba berkata, Junior Brother Yun, jangan terlalu pesimis. Aku mungkin punya cara untuk menyelamatkanmu. Cara apa? Yun Ce dan Xia Yuanba berkata pada saat yang sama. Lan Sueruo memikirkannya dengan hati-hati dan kemudian berkata perlahan, kampung halaman saya berada di Blue Wind Imperial City. Dalam 10 hari, salah satu anggota keluarga saya akan datang ke sini untuk menjemput saya. Pada saat itu, saya dapat memintanya untuk membawa Anda bersama dia. Pergi, anggota keluargaku itu sangat kuat dan akan membawa binatang misterius terbang tingkat tinggi. Jika dia ingin membawamu pergi, bahkan jika cabang Xiao Sekte di sini mengetahuinya, dia pasti tidak akan bisa menghentikannya. Bab 84, benarkah, kakak senior, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Xia Yuanba, yang awalnya panik, mendengar kata-kata Lan Sueruo, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berteriak dengan penuh semangat. Rasanya seperti tiba-tiba mengambil sedotan penyelamat dalam keputusasaan. Kakak, kapan aku berbohong padamu? Lan Sueruo berkata sambil tersenyum, untungnya, Tuan Istana Qin tidak segera menyerahkanmu, tetapi membelikanmu 10 hari. Jika tidak, bahkan jika aku punya sarana, aku tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Mungkin ada cukup waktu. Hebat, wajah Xia Yuanba memerah. Dia merasakan luka dalam-dalam kegembiraannya, dan dia meringis kesakitan. Yun Ce memandang Lan Sueruo dengan keterkejutan di wajahnya untuk beberapa saat, dan kemudian dia tertawa dengan ambigu, kakak senior Sueruo, kamu sangat baik padaku, mungkinkah kamu naksir aku? Meskipun aku tahu bahwa aku penampilannya sempurna di antara pria, aku juga sangat menyukai kakak senior Sueruo, tapi bagaimanapun juga aku punya keluarga. Apakah kakak senior Sueruo benar-benar tidak keberatan sama sekali? Aku keberatan dengan ukuran tubuhmu. Lan Sueruo diam mengerutkan bibirnya dalam kebingungan. Saya, Lan Sueruo, tidak akan tertarik pada adik laki-laki saya yang lebih muda dari saya dan memiliki keluarga. Saya akan membantu Anda hanya karena saya seorang kakak perempuan dan kebetulan itu nyaman. Ya, saya bahkan tidak mengenal mereka. Dan saya bergabung dengan kelas pertama meskipun kekuatan saya yang dalam rendah, dan saya menerima banyak kritik dan cemoohan. Itu semua adalah kakak senior Sueruo yang memberi saya banyak perhatian.
kakak senior Sueruo adalah orang yang paling lembut dan baik hati yang pernah saya lihat. Petik 2. Setiap kali Xia Yuanba menyebut Lan Sueruo, matanya akan berbinar, dan wajahnya penuh cinta dan kekaguman. Dia hampir menganggapnya sebagai dewi yang sempurna, sosok, dan Lan Sueruo memang memiliki kelembutan, temperamen, dan pesona. Tentu saja, Yun Ce juga mengangguk dengan pemahaman yang mendalam, kakak senior Sueruo sangat cantik, dia pasti telah diubah oleh malaikat dari langit, jadi dia sangat lembut dan baik hati, tapi, kakak senior, kamu benar-benar tidak memiliki hal seperti itu sama sekali. Apakah Anda akan mempertimbangkan seseorang yang lebih muda dari Anda dan sudah berkeluarga? Padahal, pria yang lebih muda dan sudah berkeluarga memiliki banyak kelebihan yang tidak akan pernah dimiliki oleh pria lajang, seperti dalam 10 hari, kamu mau atau tidak? Tanda tanya, kembalilah ke Blue Wind Imperial City bersamaku. Lan Sueruo tidak bisa mendengarkan lagi dan berpura-pura memasang wajah datar. Ya, tentu saja. Sebelum Yun Ce bisa menjawab, Xia Yuanba sudah mengangguk setuju, takut Lan Sueruo akan menyesalinya. Awalnya, Xia Yuanba sangat khawatir bahwa Yun Ce tidak akan bisa lolos dari bencana ini, tapi usulan Lan Sueruo hanyalah kejutan dari surga, dan dia akan mempertahankannya apapun yang terjadi. Yun Ce memikirkannya sejenak dan berkata dengan hati-hati, kakak senior, aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Namun, aku mungkin telah menyinggung sekte kepala sekte Xiao dalam masalah ini. Jika kakak senior membawaku pergi saat itu, dan jika mereka bersikeras untuk melanjutkan kasus ini, saya tidak ingin melibatkan kakak perempuan senior dan keluarganya. Lan Sueruo tersenyum dan berkata, kamu memiliki hati nurani dan tahu bagaimana memikirkan kakak perempuan senior. Namun, karena saya berani dengan membantumu melarikan diri dari Crescent City, aku yakin aku tidak akan mendapat masalah. Jangan khawatir tentang ini, aku tidak akan cukup bodoh untuk mengolok-olok diriku sendiri dan orang yang kucintai. Meskipun Xiao orang-orang, sekte telah pergi, tetapi pasti ada seseorang yang menjaga pintu. Jika kamu keluar, kamu mungkin akan langsung jatuh ke tangan mereka. Jadi akhir-akhir ini, kamu hanya tinggal di Swan Mansion dan jangan pergi kemanapun. Tunggu sampai keluargaku datang. Setelah itu, aku akan segera membawamu pergi. Begitu kamu mencapai Blue Wind Imperial City, kamu seharusnya benar-benar aman. Petik 2. Lan Sueruo berkata dengan pasti dan santai, jelas berusaha membuat Yun Ce merasa senyaman mungkin. Yun Ce tidak lagi ragu-ragu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, kalau begitu, kakak perempuan, semuanya akan tergantung padamu. Setelah lolos dari bencana ini, aku pasti akan membalas kakak perempuanku karena telah menyelamatkan hidupku. Bibir merah muda Lan Sueruo sedikit ketagihan. Miliknya alisnya melengkung menjadi 2 bulan sabit yang halus, jika Anda ingin membalas budi kakak perempuan senior, tetaplah di sini dengan aman dan lindungi hidup Anda sendiri. Hanya jika Anda memiliki kehidupan, Anda dapat membayarnya suatu hari nanti. Baiklah, saya mendengarkan kakak perempuan senior. Jika demikian, Yun Ce mengangguk dengan penuh semangat, lalu mengubah suaranya dan tiba-tiba bertanya, kakak senior, apakah kamu memiliki ramuan misterius dari binatang misterius itu di tubuhmu? Yang tingkat rendah baik-baik saja. Jika tidak, di rumah mana kamu bisa mengerti? Ketemu, Suandan. Kamu ingin Suandan untuk apa? Tanya Lan Sueruo. Itu dirahasiakan untuk saat ini. Benarkah ada sesuatu di tubuh kakak senior? Melihat ekspresi Lan Sueruo, mata Yun Ce berbinar. Lan Sueruo mengulurkan tangan dan meraba-raba untuk waktu yang lama di cincin luar angkasa di jari rampingnya, dan mengeluarkan manik bundar berwarna redup. Saya hanya memiliki 1 ciksuan dan tingkat terendah, yang ditemukan pada terlatih merah kadal beberapa waktu lalu. Aku mendapatkannya, tapi istana Master Qin seharusnya memiliki beberapa pil misterius binatang misterius sejati di sana. Jika kamu membutuhkannya, aku akan pergi. Pil misterius kedua sudah cukup. Yun Ce menggeliat mengulurkan tangannya dan mengambil pil misterius kedua dari tangan Lan Sueruo, dan mengambilnya dan merasa yakin di dalam hatinya. Tidak ada inti misterius pada binatang biasa. Mulai dari binatang misterius sekunder, binatang misterius dewasa akan memiliki inti misterius di tubuhnya, sama seperti inti pembuluh darah misterius di tubuh manusia. Di antara pil misterius kedua adalah yang paling mudah diperoleh.
dan harga terkait juga paling rendah, biasanya hanya puluhan hingga ratusan koin Huang Xuan, dan setiap kali nilainya meningkat, harganya meningkat secara eksponensial. Di Kekaisaran Angin Biru, setiap pil mendalam bumi akan dijual dengan harga setinggi langit, sedangkan pil Tian Xuan sudah menjadi harta yang tak ternilai harganya. Adapun Wang Xuandan, pada dasarnya itu hanya hal yang legendaris. Dalam perjalanan ke kota bulan sabit, Yun Ce memanen beberapa pil dimensi tingkat terendah, tetapi semuanya digunakan olehnya untuk menyempurnakan pil Xuan Hui yang lebih efisien. Dia membawa besi kasar di punggungnya sepanjang jalan, dan hampir semua pil Hui Xuan yang dia gunakan digunakan sebagai makanan. Saudara muda Yun, kamu lelah hari ini. Kamu harus istirahat lebih awal. Jangan memikirkan hal lain. Selama Tuan Istana Qin ada di sini, Sekte Xiao tidak akan main-main dalam 10 hari ini. Selama 10 hari ini lulus, aku pasti akan menjagamu tetap aman. Aku mengerti, kakak senior. Kakak senior, tolong istirahat lebih awal. Lan Suerwo perlahan pergi dengan hembusan angin beraroma anggrek, meninggalkan Yun Ce di sana, pemikiran mendalam. Bagus sekali, kakak ipar. Karena kakak perempuan senior mengatakannya dengan sangat pasti, aku pasti bisa menyelamatkanmu. Xia Yuanba berkata dengan penuh semangat, kakak ipar. Kenapa kamu tidak melihat sangat senang? Ya, apakah kamu tidak percaya pada kakak senior Suerwo? Yuanba, apakah kamu berhubungan dengan kakak senior Suerwo? Yun Ce bertanya dengan dingin. Tidak, kenapa kamu bertanya, kakak ipar? Xia Yuanba mengusap kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu atau keluargamu pernah menyelamatkan kakak senior Suerwo atau keluarganya? Petik 2. Tidak, aku belum pernah bertemu keluarganya. Selain itu, kekuatanku yang dalam sangat rendah, aku tidak mungkin bisa menyelamatkan kakak senior Suerwo. Tidak menyebut keluargaku. Petik 2. Ini aneh. Yun Ce menepuk dagunya dengan tangan kanannya, dengan ekspresi serius di wajahnya, bukan saudara, bukan teman, tanpa alasan, total saja mengapa dia ingin bantu aku setelah beberapa kata percakapan. Petik 2. Oh, kamu mengatakan ini, kakak ipar, kamu benar-benar berpikir terlalu banyak. Saya sudah mengatakan bahwa kakak senior Suerwo adalah orang yang sangat baik. Saya baru saja tiba, ketika saya berada di bulan baru Xuanfu, saya tidak dekat dengannya, dan dia banyak membantu saya dan merawat saya. Kakak-kakak senior di Xuanfu semuanya menyukainya. Tidak, ini berbeda. Yun Ce menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan serius, bantuannya padamu bisa saja keluar dari hatinya. Aku tidak akan terkejut, tapi akan sangat berbeda baginya jika dia membawaku melarikan diri dari Crescent City. Dia tahu betul masalah yang aku alami kali ini. Sekte Xiao telah terlibat. Meskipun aku tidak senang dengan orang-orang dari Sekte Xiao, aku harus mengakui bahwa Sekte Xiao memiliki kekuatan besar yang menutupi langit di Kekaisaran Angin Biru. Berapa banyak orang di seluruh kekaisaran yang dapat mendengar kata-kata Xiao? Jangan takut ketika Anda mengatakan Zong. Berapa banyak orang yang berani memprovokasi Sekte Xiao? Berapa banyak orang yang berani mengambil risiko terlibat untuk membantu orang yang menyinggung Sekte Xiao melarikan diri dari sanksi Xiao Sekte? Xia Yuanba gugup. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Jika kita berteman antara hidup dan mati, tidak ada salahnya melakukan hal ini. Tapi dia dan aku baru mengenal satu sama lain sehari, dan hanya bertukar kata satu sama lain. Tidak ada dendam di antara kami, tapi dia harus mengambil risiko besar untuk membawaku keluar dari Crescent City. Ini benar-benar aneh. Petik 2. Juga, Yuanba, kamu berada di kelas yang sama. Dalam beberapa hari terakhir, pernahkah kamu mendengar dia berbicara tentang kepulangannya baru-baru ini? Ke Blue Wind Imperial City, atau tanda apapun? Yun Ce bertanya. Xia Yuanba tertegun, lalu memikirkannya dengan serius, dan menggelengkan kepalanya, sepertinya, tidak juga. Tetapi jika dia ingin pulang, tidak perlu memberitahu kami sebelumnya. Saya tidak pernah mengatakan dia akan kembali ke kota kekaisaran sebelumnya, tapi sekarang dia tiba-tiba berkata aku harus kembali dalam 10 hari, dan waktu yang dibelikan Tuan Istana Qin untukku kebetulan 10 hari juga. Ini terlalu kebetulan. Yun Ce merenung. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Ce, Xia Yuanba juga mulai merasa sedikit aneh. Tentu saja dia tahu reputasi Sekte Xiao.
Sungguh tidak normal mengambil risiko besar menyinggung Sekte Xiao demi menyelamatkan seseorang yang baru dikenalnya sehari dan bisa dikatakan sama sekali tidak ada hubungannya, malapetaka. Dia menggaruk kulit kepalanya dengan keras, lalu menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak. Kakak senior Sueruo adalah orang yang sangat baik, dia tidak bisa punya rencana lain untuk kakak iparnya. Selain itu, kakak ipar Lau, kamu bukan orang kaya, aku bukan ahli. Jika aku menyelamatkanmu untuk tujuan apapun, apa tujuannya? Ini juga hal yang paling aneh tentangku. Yun Ce mengangkat matanya, mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, jadi, apa yang baru saja aku tanyakan pada Sueruo Shiji, apakah kamu naksir aku? Sama sekali bukan lelucon. Aku bisa membuat seorang gadis melakukan ini pada pria yang baru dia temui. Satu-satunya kemungkinan yang terlintas dalam pikiran adalah kakak senior Sueruo jatuh cinta padaku, pada pandangan pertama. Apa, kaki? Xia Yuanba melunak, dan dia berlutut di depan Yun Ce hampir tanpa terkejut. Saya tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki latar belakang, dan saya bahkan tidak memiliki uang yang paling pas-pasan. Sebaliknya, saya mendapat masalah besar. Maka satu-satunya hal yang diinginkan oleh kakak senior Sueruo dari saya adalah kecantikan. Wanita adalah hewan yang sentimental. Jika dia tertarik pada seorang pria, dia mungkin melakukan apapun yang berlebihan atau gila demi pria itu. Wajar jika dia mengambil risiko besar untuk menyelamatkanku. Tentu saja, tidak. Masalah pesawat mana yang kamu tuju, itu tidak bisa mengubah era dalam memandang penampilan. Ketampanan bukan hanya semacam modal yang kuat, tapi terkadang juga bisa menyelamatkan nyawa. Yun Ce mencubit wajahnya dan tidak tahu apa yang dia lakukan, terpikir, nyengir, tertawa. Senyuman Yun Ce saat ini memiliki makna penuh nafsu bagi Xia Yuanba. Dia menatap dengan mata terbelalak dan tergagap, tapi. Kakak senior Sueruo, dia sangat cantik, sangat lembut, dan ada begitu banyak orang yang menyukainya. Bagaimana mungkin dia dan kakak senior Sueruo juga mengatakan bahwa dia lebih muda darinya, dan sudah ada orang yang sudah menikah yang tidak tertarik sama sekali. Ini. Yun Ce memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan santai, Yuanba, kamu benar-benar tidak terlalu memahami wanita. Wanita adalah tipe dia menyukai binatang yang sarkastik. Jika dia mengatakan dia tidak menyukai mereka yang lebih kecil dari dirinya, itu berarti dia sebenarnya menyukai mereka yang lebih kecil dari dirinya. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai mereka yang sudah menikah, maka itu berarti, Lian Yun Ce sendiri merasa bahwa penjelasan ini agak tidak masuk akal, jadi dia hanya bisa gigit jari dan melanjutkan. Meskipun orientasi ini agak istimewa, mungkin dia sangat menyukai orang yang sudah menikah. Gelombang, Akeong tanda pagar persen. Xia Yuanba menjadi gila, bukan itu masalahnya. Mengapa kakak ipar tidak bertanya dia secara langsung ketika kakak senior Sueruo ada di sini tadi? Petik 2. Kamu tidak boleh bertanya. Yun Ce menggoyangkan jarinya di depan mata Xia Yuanba dan berkata dengan serius, pria, aku tidak suka wanita yang terlalu pintar, dan wanita juga tidak menyukai pria yang terlalu pintar. Jika aku bertanya, itu akan terlalu memalukan. Pada titik ini, mata Yun Ce menjadi sangat dalam. Tebakanku sekarang adalah satu-satunya kemungkinan yang dapat aku pikirkan saat ini. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Tapi yang pasti dia ingin menangkapku dan menjadi semacam mangsanya, dan aku. Bibir Yun Ce melengkung, juga sama. Selanjutnya, itu tergantung siapa yang berhasil lebih dulu. Jika dia menang, aku akan menuruti keinginannya. Jika dia kalah, hei. Xia Yuanba, bab 85, malam tiba, dan waktunya mendekati tengah malam. Istana mendalam bulan baru juga menjadi sangat sunyi. Yun Ce tidak tertidur. Setelah dia terus bermeditasi beberapa saat, dia akhirnya memulihkan kekuatannya menjadi sekitar setengahnya, membuka matanya, dan menenggelamkan kesadarannya ke dalam mutiara racun langit. Dunia di depannya tiba-tiba berubah menjadi hijau zamrud. Dia hendak mencari pil Ciksuan yang dia dapatkan dari Lan Sueruo, tetapi begitu dia mengambil langkah, dia berhenti di situ, menatap pemandangan di depannya dengan linglung. Di dunia hijau tanpa batas, seorang gadis merah jambu berpakaian merah berbaring diam miring dengan mata tertutup. Dia tampak tidak aman, tubuhnya meringkuk dan kakinya ditekuk. Dia seperti anak kucing yang sedang tidur.
Tidak ada rasa dingin atau niat membunuh, hanya semacam kelembutan yang membuat orang ingin memeluknya dan cintai dia dengan lembut. Langkah kaki Yun Ce berhenti di situ, tidak bergerak maju, lalu mundur diam-diam. Ketika dia masuk lagi, dia membawa selimut tipis di pelukannya. Berjalan dengan lembut ke sisi Jasmine, Yun Ce dengan lembut membungkuk. Jasmine masih tidur nyenyak. Dia saat ini tidak dapat menggunakan energi yang mendalam. Dia benar-benar lengah di ruang yang sepenuhnya independen ini, jadi dia tidak menyadari pendekatannya. Waktu yang paling banyak dia habiskan di Mutiara Racun Langit adalah tidur, dan aku sebenarnya lupa menyiapkan tempat tidur yang cukup empuk untuknya. Yun Ce berpikir dengan nada mencela diri sendiri, dan dengan lembut membentangkan selimutnya. Melihat Jasmine dari dekat adalah kenikmatan visual yang lengkap, karena dia sangat manis. Wajah kecilnya muda dan halus, dengan ciri-ciri yang jernih, alis yang indah, corak seperti salju, dan bulu mata yang panjang setipis sayap jangkrik, gemetar ke atas dan ke bawah dengan nafas yang teratur. Seluruh wajah kecil itu menggemaskan dan pada saat yang sama waktu mempunyai aura yang menjadikannya menawan, keindahan yang mempesona. Rambut merah darahnya tergerai di tanah, hampir menyatu dengan pakaian merah mewahnya. Wajah giok dan bibir merahnya, lengan putih teratai merah muda, dan kaki seputih salju seperti susu di bawah roknya bahkan lebih menyentuh. Sosok mudanya semakin anggun dan anggun di bawah garis roknya. Gaun peri merah ini sangat mahal dan di luar jangkauan gadis biasa, tapi saat dikenakan pada Jasmine, sangat serasi. Tampaknya hanya dekorasi yang sangat mewah ini yang layak untuk temperamen mulia Jasmine yang terungkap secara tidak sengaja, dan layak untuk statusnya sebagai seorang putri. Yun Ce mau tidak mau berjongkok di sana dan menatapnya lama, tidak ingin memalingkan muka. Hidung putih halusnya bergerak sedikit seiring dengan napasnya, dan ada genangan kecil air liur menggantung di sudut mulut merah mudanya, ujung jari telunjuk kanannya tanpa sadar tertahan di bibirnya yang sedikit terbuka. Penampilan tidurnya tidak berbeda dengan gadis biasa. Harus dikatakan bahwa dia masih seorang gadis kecil. Namun, tubuhnya yang terlalu meringkuk menunjukkan bahwa dia lebih tidak aman dibandingkan gadis biasa. Dengan lembut, Yun Ce menarik selimut dan menutupi tubuh Jasmine. Seolah merasakan selimut menutupi tubuhnya, bulu mata Jasmine sedikit bergetar, lalu dia membuka matanya yang kabur sedikit demi sedikit. Tangan Yun Ce berhenti di udara, dan dia tersenyum canggung. Saat dia memikirkan apa yang harus dia katakan, dia melihat mata Jasmine menjadi semakin kabur, dan lambat laun, mereka ditutupi dengan lapisan tipis kabut. Petik 2, kakak, saudaraku. Dia menatap Yun Ce melamun melalui kabut, dan bergumam seperti mimpi di mulutnya. Petik 2 petik 2. Yun Ce membuka mulutnya, meskipun Jasmine membuka matanya, dia jelas belum bangun sepenuhnya, dan dia mengira dia adalah orang yang berada dalam mimpi. Kakak, apakah dia bermimpi tentang kakak laki-lakinya yang sudah meninggal? Sebuah tangan kecil seputih salju terulur dan dengan lembut meraih tangannya. Jasmine menatapnya dengan bingung, dan suaranya dipenuhi dengan kesedihan yang memilukan. Saudaraku, kamu datang ke mimpi Jasmine lagi. Sudahkah kamu berkunjung Jasmine? Yun Ce menjaga seluruh tubuhnya diam, tidak tahu apakah dia harus berbicara atau tidak. Pada saat ini, dia melihat kabut di mata Jasmine akhirnya mengembun menjadi tetesan air mata, perlahan meluncur ke pipi putihnya. Di saat yang sama, matanya yang kabur mulai menjadi jernih sedikit demi sedikit. Sebuah kekuatan kuat datang dari tangannya, mendorongnya ke tanah. Dan Jasmine sudah berdiri, matanya yang indah dipenuhi dengan rasa dingin sedingin es yang Yun Ce kenal, tapi tetesan air mata sepertinya luput dari perhatian pemiliknya, dan masih tergantung di pipi merah mudanya. Masuk dan lakukan itu. Apa? Aku akan memberimu selimut. Yun Ce berdiri dan mengangkat selimut di tangannya. Lalu dia berkata sambil tersenyum, tapi sepertinya aku tidak sengaja mengganggu mimpi indahmu. Nah, dalam beberapa hari terakhir ini, aku akan menyiapkan tempat tidur putri yang paling nyaman untukmu. Aku selalu mengabaikan masalah ini. Petik 2, tidak perlu. Jasmine menolak. Ini suatu keharusan. Saya sering tidur di tanah, dan saya tahu betapa tidak nyamannya tidur di tanah. Saya orang kaya sekarang, dan saya masih mampu membeli tempat tidur yang nyaman. Yun Ce mengguncangnya dan tidak melakukannya. Aku tidak tahu di mana menemukannya, kata si Jinka dengan ekspresi bangga di wajahnya. Jasmine tidak membicarakannya lagi, apakah itu persetujuan atau penghinaan. Dia mengencangkan wajahnya dan bertanya dengan dingin, apa yang kamu lakukan di sini?
Seharusnya tidak hanya memberiku selimut, kan? Petik 2. Ya, memang ada hal lain. Yun Che sedikit menyipitkan matanya, kamu tadi baru saja tidur, jadi kamu mungkin tidak tahu kalau Sekte Xiao datang menemuiku, dan membawakanku berita besar. Karena Sekte Xiao datang menggangguku, dan tidak sopan untuk datang dan pergi, tentu saja aku juga akan melakukannya. Hadiah besar sebagai balasannya, apa yang akan kamu lakukan? Sederhana sekali. Yun Che tersenyum misterius. Dia membuka telapak tangannya, dan di dalamnya terdapat pil Ciksuan yang dia terima dari Lan Suerwo, dan pil naga Wang Xuan dari Yanlong. Metode ini hanya dapat dicapai dengan mengandalkan mutiara racun langit. Untuk memastikan kesempurnaan, itu yang terbaik adalah melakukannya di dalam mutiara racun langit. Setelah selesai, semuanya akan berjalan mulus. Waktu secara bertahap mendekati tengah malam. Pintu masuk utama istana mendalam bulan baru hancur, jadi ada beberapa murid lagi yang berjaga. Saat ini, hanya ada beberapa orang yang masuk dan keluar dari istana mendalam bulan baru. Pada saat ini, seorang murid Xuanfu berpakaian hitam menguap sambil berjalan menuju gerbang Xuanfu. Saat dia mendekat, dia menyapa, Saudara Zan, Saudara muda Fang, Anda tetap waspada, terima kasih atas kerja keras Anda. Hei, kakak muda, Li, mau kemana kamu di tengah malam ini? Teriak pria bernama kakak senior San. Baiklah, ayo kita keluar dan membeli sesuatu. Keluar untuk membeli sesuatu di tengah malam. Hehe, mereka semua laki-laki, siapa yang tidak tahu siapa mereka, kata orang lain sambil tersenyum licik. Para murid yang sedang menonton malam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan orang lain merendahkan suaranya dan berkata, tidak banyak keindahan di istana Xuan ini. Sangat dapat dimengerti jika seorang pemuda tinggal sendirian di sebuah ruangan kosong di tengah, di malam hari, lapar dan haus, dan keluar untuk bersenang-senang. Jika kakak muda Li pergi ke Piao Piao, saat kamu pergi berbelanja di Hualu, ingatlah untuk menyebutkan namaku dan aku mungkin mendapat diskon 20%. Persetan, denganmu, jangan beritahu orang lain bahwa saya pergi keluar malam ini. Dimengerti? Kita semua mengerti. Semua pria mengerti. Dengan mata dan tawa, saudara muda Li berjalan keluar dari istana mendalam bulan baru dengan sikap angkuh. Begitu dia keluar, beberapa mata dalam kegelapan dengan cepat meliriknya beberapa kali, lalu melihat ke belakang. Hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan-jalan Crescent City, dan sebagian besar toko tutup. Saudara muda Li menyenandungkan beberapa klise yang dia dengar entah dari mana, menuju ke selatan, dan segera dia tenggelam di malam hari. Setelah beberapa saat, pria parubaya lainnya yang mengenakan jubah hitam dan topi yang menutupi wajah dengan wajah dingin dan kaku berjalan keluar malam, berjalan dalam garis lurus dengan langkah berat ke arah kamar dagang bulan hitam. Kamar dagang Black Moon buka 24 jam sehari, bahkan di malam hari. Untuk mencegah kecelakaan, pemilik beberapa barang berharga seringkali memilih untuk berdagang di kamar dagang Black Moon di tengah malam. Ini adalah kedua kalinya Yun Che memasuki kamar dagang Black Moon. Dia berpakaian sama seperti saat pertama kali masuk. Juga tidak ada pelanggan lain di toko itu, kecuali seorang pria berusia awal 30-an yang berdiri di belakang konter. Dan sepertinya dia masih menjadi teller yang dia lihat terakhir kali. Mendengar langkah kaki masuk, kasir tidak mengangkat kepalanya. Dia tampak tak bernyawa dan berkata tanpa ekspresi, beli atau jual. Petik 2, panggil penjaga tokomu keluar, kata Yun Che, suaranya dingin dan kaku. Teller kemudian mengangkat kepalanya dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat dengan jelas pakaian dan wajah pria parubaya di depannya. Setelah jeda singkat, dia melompat dari kursi seperti pegas dan berkata dengan panik, Yang mulia, mohon tunggu sebentar. Segera panggil penjaga toko itu keluar. Setelah mengatakan itu, teller berlari ke atas dengan panik. Tanpa membiarkan Yun Che menunggu terlalu lama, Po He buru-buru turun sambil menata pakaiannya. Ketika dia melihat Yun Che, ekspresinya menegang, lalu dia buru-buru datang untuk menyambutnya. Dia menyapanya dari jauh, ternyata keluar bahwa ini adalah tamu terhormat, Po He. Saya baru saja pergi tidur dan membuat tamu terhormat menunggu begitu lama. Ini benar-benar bukan kejahatan kecil. Saya ingin tahu apakah tamu terhormat itu datang larut malam. Apakah ada toko yang bisa membantu? Saya ingin Anda membantu saya. Petik 2, Yun Che mengulurkan tangan kirinya dan menyebarkannya di Sungai Pu.
Di depan Anda, ketika mata Pohe tertuju pada telapak tangannya, sebuah pil misterius berwarna merah tiba-tiba muncul dari udara tipis di telapak tangannya. Saya ingin Anda membeli pil panjang Wang Xuan ini. Melihat pil misterius yang muncul dari udara tipis di tangan Yun Che, seluruh tubuh Pohe gemetar, dan giginya hampir gemetar tak terkendali. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Yun Che tidak mengenakan cincin luar angkasa di tangannya, dan pil misterius itu muncul begitu saja. Dalam situasi ini, hanya ada satu kemungkinan. Dia pernah mendengar bahwa ketika seseorang mencapai alam mendalam berdaulat, seseorang dapat menggunakan kekuatan mendalam yang kuat untuk membuka ruang kecil yang hanya miliknya dengan tangan kosong. Dengan cara ini, tidak perlu memakai space ring sama sekali. Barang bisa langsung disimpan di ruang kecil Anda sendiri, dan tidak perlu khawatir dicuri. Ramuan misterius dari orang di depanku jelas-jelas telah dikeluarkan dari kehampaan sekarang. Mungkinkah tingkat kultivasi orang ini sudah mencapai alam Jun Xuan? Itulah eksistensi teratas di dunia yang hanya dapat ditemukan di tingkat domain suci dan istana laut. Mungkinkah orang menakutkan ini benar-benar datang dari sana? Pada tingkat seperti itu, dapat dikatakan bahwa akan mudah untuk menghancurkan seluruh kerajaan angin biru oleh satu orang. Pohe jelas bukan orang yang penakut, sebaliknya, dia telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya dan memiliki pengalaman yang kaya. Tetapi menghadapi ahli top dunia yang kemungkinan besar berada di alam Jiangxuan, bahkan jika kondisi pikirannya 10 kali lebih kuat, tidak mungkin untuk tetap tenang, dan dia bahkan tidak dapat berbicara. Tamu yang terhormat. Ini bukannya Pu tidak mau membeli pil naga misterius raja ini. Pil naga misterius raja ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Saya bermimpi untuk membelinya, tetapi toko itu hanyalah cabang kecil dari kamar dagang bulan hitam, dan saya benar-benar tidak mampu membeli cukup uang. Aku hanya butuh 50.000 koin ungu Xuan. Yun Che menamparkan pil naga Wang Xuan di meja dan berkata dengan dingin. Apa? 50.000 koin Xuan. Mata Pohe membelalak, bibirnya bergetar, dan dia hampir mengira ada yang tidak beres dengan telinganya. 50.000 koin Xuan tidak diragukan lagi merupakan angka astronomi. Totalnya adalah 500 juta koin Huang Xuan. Cukup untuk menghidupi keluarga kaya selama lebih dari 10 kehidupan. Tetapi dengan harga ini, seseorang hampir tidak mampu membeli pil Tianxuan kualitas rendah di benua angin biru, sedangkan untuk pil Wang Xuan, tidak mungkin membelinya bahkan dengan 500.000 koin Xuan, apalagi 50.000 koin Xuan. Di seluruh kota bulan sabit, hanya ada sedikit barang yang bisa dijual seharga 50.000 koin Xuan. Dan pil naga Wang Xuan dijual seharga 50.000 koin Xuan, tapi itu seperti memberikannya secara gratis. Bersambung.